Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktarisa dari kelas TRI 4C dengan NPM 24782090. Nah, di sini saya akan mengerjakan pakai tracer lab 2.2.4 tentang point to point single area OSPF 2 konfigurasi. Nah, di pakai tracer ini, di lab ini terdapat addressing table yang memuat tentang device-device yang ada di sini yang akan kita konfigurasi, yaitu router 1, router 2, router 3, dan PC 1 hingga PC 4. Di sini ada interface, IP address, dan subnet mask-nya. Nah, di sini tujuan dari lab session ini yaitu konfigurasi router, konfigurasi network untuk OSPF routing, konfigurasi passive interface, verifikasi OSPF configuration. Nah, pada aktivitas ini kita diminta untuk mengaktifkan OSPF menggunakan pernyataan jaringan dan wildcard mask. Nah, konfigurasi OSPF routing di interface dan dengan menggunakan statement quick zero mask. Nah, selain itu kita juga mengkonfigurasi explicit router IDs dan passive interface. Nah, di sini kita bisa langsung aja ke instruction yang pertama, yaitu kita konfigurasi router starter OSPF. Nah, nih di sini sebenarnya di sini kita konfigurasi yang router 1 dulu ya. Configure terminal. Enable dulu. Configure terminal. Habis itu kita ini ya, OSPF 10. Router SPF 10. Nih, kita masuk dulu. Nah, habis itu kita masukkan router ID-nya satu. Router ID 1. Oke. Nah, ini udah kita masukkan router ID. Setelah itu kita konfigurasi di ini juga. Router 2 sama ya. Kita konfigurasi OSPF ya. Enable configure terminal. Configure terminal, terus router OSPF 10 ya. Router ID-nya 2. Oke. Udah, selanjutnya di router 3. Kita masukin enable dulu. Configure terminal. Nah, ini kita masuk ke router OSPF 10 ya. Router ID-nya 3 ya. Nah, ini udah. Terus selanjutnya kita konfigurasi network untuk OSPF routing ya.
Yang pertama itu kita konfigurasi network OSPF routing menggunakan network command and wildcard mask ya. Di sini, nah how many state are ya pertanyaannya. Nah, berapa banyak pertanyaan yang diperlukan untuk mengkonfigurasi OSPF router agar menemukan rute agar merutekan semua jaringan yang terhubung ke R13 ya, tadi 3. Terus the LAN yang terhubung ke router 1 yang memiliki mask 24, berapa nilai setara mask ini dengan representasi desimal representasi. Ini yang jawabannya yang 255 0 ya, setara dengan mask 24. Terus yang terakhir, kurangkan subnet mask desimal dari 255. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya 0.0.0.0.255. Berapa nilai desimal untuk mask 20 ya? 30, sorry. Ini mask 30 255, 255. Terus kurangkan representasi desimal ini 255. Berapakah hasilnya? 0.0.3. Selanjutnya kita konfigurasi router 1 dengan pernyataan jaringan wildcard mask ini yang diperlukan untuk mengaktifkan OSPF routing untuk semua jaringan. Nah, jadi semua nilai pernyataan jaringan harus berupa alamat jaringan atau subnet address dan jaringan konfigurasi. Nah, ini kita konfigurasi ya. Wait. Sabar. Cek resource dulu. Mana nih? Belum ada. Oh, ini. Router ID gigabyte. Oh iya. Sabar. Ini kita kasih networknya dulu. Nah, ini networknya. Mana sih? Ini ya 10.1. Berarti 10.0. Networknya 192.68.70.0. Ini 255 area 0. Oke. Habis itu yang nih network
networknya ini ya, serial 10 1 1 0 0 0 0 3. Selanjutnya yang ini bawahnya. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 2. Ini kita menggunakan konfigurasi OSPF menggunakan perintah network dengan alamat IP sama ya kayak router 1 tadi. Nih kita lihat di sini. Router 2 masuk networknya 192.168.20.0 ya. 0 0 area 0. Terus untuk yang bawahnya network 10.1.1.2 0 area 0. Aduh. Nah, selanjutnya kita konfigurasi yang router 3. Yang router 3 ini ya. Nah, ini router 3. Router 3. Ini kita exit. Nah, di router 3 ini kita masuk ke ini ya, gigabyte sama serial. Interface gigabyte 0 size 0 ya. Nah, ini kita masuk terus IP OSPF 10 area 0. Nah, ini kita masuk ke interface serial mana 0 1 0. Nah, ini kita udah ke 0, terus kita aktifkan OSPF 10 area 0. Terus yang terakhir, interface serial 0/1/1. Terus kita aktifkan IP OSPF 10 area 0. Nah, udah. Selanjutnya kita konfigurasi proses OSPF-nya pada masing-masing dari ketiga router dengan perintah pasif interface. Ini kita exit aja.
passive interface gigabyte 0/0 ya. Oh bisa nih. Sekarang yang 2, exit, kita ke router OSPF10. Passive interface gigabyte ethernet 0/0. Kita ke 3, kita ke router OSPF10, kita pasifkan sama ya 0/0. Oke. Ini udah selesai. Router 0. Router 0. Coba kita lihat ya. Setelah itu kita verifikasi. Coba kita verifikasi. Coba. So IP protokol. Ini yang kita buat tadi nih, pasif aktifnya ya. Udah bisa nih. Oke, ini routing OSPF routing tadi yang udah kita buat. Coba kita lihat di sini. So IP and so IP protokol sama ya. Nih. Oke, selanjutnya di sini. So IP protokol. Nah, di sini ya. Oke. Router 2 protokol ID 10 network router 0. Router ID apa ini? Coba kita ke ini ya, ke router 2. Kita coba router ID-nya udah bener. Oh, ini salah nih. 21 harusnya. Coba. Bentar dulu ya. Oh, ini nih salah. Kita masuk ke router ID dulu ya. Konfigur terminal. Router ID. Router. Gimana sih? Oh, router OSPF10. Router
SPF 10, habis itu router ID-nya 2222. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini salah. Coba kita hapus dulu. Harusnya 1. Nah, ini yang salah ya. Sekarang udah benar. And show IP protocol. Nih. Oke, sekarang udah benar dan completion juga sudah 100%. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai lab session ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.